Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan safari politik PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Selain berbicara masalah politik, apakah kedua belah pihak bicara soal koalisi Pilpres 2024? Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ada momen berkuda ya tadi antara Puan Maharani dan juga Prabowo Subianto. Anda melihat ini sinyal-sinyal politik apa yang terlihat dalam pertemuan kali ini, Mas Hanta? Ya, pertama ini pertemuan penjajakan komunikasi politik ya, wajar. Semua partai tidak ingin mengunci, ingin komunikasi semua, dan biasa saja, betul kata Bang Andreas. Tapi yang catatan saya lebih istimewanya soal berkudanya, karena tidak semua tamu Pak Prabowo itu diajak berkuda. Saya tadi men-tracking beberapa orang-orang istimewa. Seingat saya sebelumnya ada Pak Jokowi, kemudian ada Mas Gibran, putra mahkotanya Pak Jokowi, dan sekarang Mbak Puan Maharani saya kira. Pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, sebut saja dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dengan Cak Imin saya tadi tracking sudah pernah belum berkuda dengan Cak Imin, Ketua Umum PKB, tampaknya belum megannya, atau koreksi kalau sudah, kalau saya keliru. Nah artinya bobotnya ini agak spesial ya Bang Andreas ya. Ada pertemuan dalam perspektif Pak Prabowo, Mbak Puan ini bisa dianggap spesial lah, tidak seperti politisi kebanyakan. Puan memiliki makna politik lebih lah, katakanlah begitu. Nah, yang kedua yang menarik dari dua partai ini ya kan, yang bisa dibaca menurut saya, Mbak Puan sudah menegaskan bahwa tidak mungkin tidak membawa pesan Ibu Mega. Jadi Mbak Puan hadir melakukan safari politik itu kan ke poros koalisi yang sekarang sedang terjadi. Sebelumnya ke Pak Surya Paloh. Sebelumnya Pak Surya Paloh intens, ada pertemuan antara Nasdem, PKS dan Demokrat juga. Kemudian hari ini dengan Pak Prabowo Mbak Puan bertemu. Orang kuat di simpul-simpulnya. Ada Pak Surya, kita tahu paling kuat ya aktor politik di sana, kemudian di potensi itu, kemudian ini Pak Prabowo, dan saya baca kemungkinan dengan Airlangga Hartarto, dan Pak Airlangga adalah ketua umum partai terbesar di Koalisi Indonesia Bersatu. Artinya ini bukan tanpa sengaja, adalah orang-orang strategis yang ditemuin oleh Mbak Puan, dan kita tahu Mbak Puan juga pada posisi ini saya melihat memang menjadi tokoh sentral di PD Perjuangan setelah Ibu Mega untuk melakukan komunikasi politik. Meskipun yang paling tidak happy dengan pertemuan ini berpotensi adalah PKB, karena PKB bisa jadi tanda petik itu posisinya menjadi kurang strategis dan tidak menentu, menjadi penentu lagi kalau kemudian misalnya. Ini masih jauh ya, terlalu dini kalau menyimpulkan bahwa PD Perjuangan dan Gerindra akan berkoalisi. Tetapi saya menggunakan pisau analisis paling 3-5 secara singkat, Egan. Kemungkinan faktor koalisi itu satu, faktor regulasi. Kedua partai ini udah lebih dari cukup, PDIP tanpa berkoalisi pun sudah cukup 20%. Yang kedua dari secara ideologi, kalau PD Perjuangan kerap mengatakan sulit secara ideologi berkoalisi dengan PKS, maka saya menggunakan pisau itu ketika dengan Gerindra itu sangat mungkin, karena mereka punya irisan ideologi yang dekat sekali. Yang ketiga secara historis, sering bersatu, bahkan pernah mega pro ya, berpasangan, pernah berkoalisi, dan saat ini juga berada di dalam pemerintahan. Jadi sangat mungkin, ditambah lagi figur sentralnya ada kedekatan. Veto playernya antara Ibu Mega dan Pak Prabowo saya kira tidak ada masalah. Dibandingkan misalnya statement Pak Sekjen PD Perjuangan memberi catatan dengan Demokrat, secara historis ada catatan sulit untuk berkoalisi. Nah ini dari dua partai ini saya kira dari variabel koalisi tadi sangat mungkin untuk bersatu. Tinggal tantangannya adalah soal memasangkan siapa capres dan cawapres. Semua koalisi pasti di situ nanti titik krusialnya. Tapi kalau ditanya soal partainya, soal figur sentralnya, mereka sangat mungkin bertemu. Dan politik berkudanya ini juga menarik. Nanti bisa dianalisa hubungannya dengan Cak Imin dan PKB tentunya. Karena langkah Cak Imin biasanya langkah kuda-kudanya juga harus diantisipasi itu, Bang Andreas, di detik-detik terakhir cawapres. Mas Hanta, kita sekarang bicara mengenai dampak dari pertemuan ini ya. Kalau misalnya memang PDIP akan berkoalisi dengan Partai Gerindra, apakah secara otomatis maka Cak Imin tidak akan masuk dalam bursa capres-cawapres yang diusung? Ya, pertama kita bicara realistis ya dalam posisi politik. Tentu menurut saya posisi Cak Imin yang mengincar posisi cawapres itu semakin berpotensi lepas ya. Kenapa? Karena beberapa catatan. Satu, dari komposisinya koalisi, kalau PDI Perjuangan dan Gerindra bergabung, itu membuat posisi PKB itu tidak
menjadi penentu lagi. Beda tidak ada PDIP, tanpa PKB Prabowo tidak bisa maju. Nah karena itu maka posisi PKB menjadi melemah. Yang kedua, komposisi capres-cawapresnya juga saya kira sulit untuk membayangkan kalau kemudian PDIP mendukung Prabowo Caimin. Tidak ada kader PDIP di dalamnya sebagai capres dan cawapres sebagai partai terbesar, dan ada pemilu secara serentak dengan pilpres, semua berebut soal kotel efek atau efek ekor jas untuk mendapatkan dampak pemilu legislatif. Sulit untuk membayangkan kalau kemudian PD Perjuangan sebagai partai besar masuk koalisi tidak ada kadernya yang di dalam komposisi itu. Jadi mustahil ya, kita bicara hampir mustahil seperti itu. Yang ketiga, ada daya dukungnya kalau misalnya Caimin memiliki elektabilitas sangat tinggi seperti Prabowo, seperti Ganjar dan Anies misalnya. Itu dibutuhkan Prabowo untuk memenangkan pertarungan. Nah itu juga menjadi faktor saya kira. Nah ini menjadi variabel yang penting untuk diperhatikan dari sisi lemahnya posisi PKB kalau PDIP benar-benar terjadi berkoalisi dengan Gerindra PDIP. Tetapi Egan, saya sedikit tambahan, PKB punya kekuatan dan daya tawar politik. Ada satu, PKB ini kan basisnya NU. Dan kita bicara tentang politik elektoral di Indonesia, dia bagian dari triple majority di Indonesia. Selain harus Jawa, Muslim, biasanya harus dapat dukungan NU. Dan PKB ada representasi politik NU di Indonesia, itu satu. Bagian dari segmentasi ceruk pemilih Islamis tradisionalis. Itu dipentingkan oleh semua koalisi. Yang kedua, posisi dia di Jatim. Prabowo misalnya kuat di Jawa Barat katakanlah, misalnya ada Ganjar dan figur lain misalnya di Jawa Tengah. Nah butuh topangan dukungan di Jawa Timur. PKB punya daya tawar situ, meskipun PDIP juga kuat di Jawa Timur sama kuatnya. Dan yang ketiga yang perlu diantisipasi biasanya manuver politik terakhir dari PKB ini juga pengalaman ya, Bang Andreas juga paham betul ketika Pak Maruf Amin kemudian muncul, kemudian untuk menghindari terjadi poros tambahan, dan itu bisa kalau Pak Prabowo dan Mbak Puan sekarang diplomasi politik kuda, jadi harus diantisipasi juga dengan catur beda kuda gaya politik kuda-kudanya Pak Caimin ini, Pak Muhaimin Iskandar. Karena Caimin biasanya langkah kudanya itu juga kadang kita bisa lihat cukup cerdik. Nah ini yang harus diantisipasi karena dalam politik itu kan penting siapa lawannya, siapa lawan koalisi. Lebih penting ini andai saja masih jauh koalisi, tapi belum tentu juga koalisinya, Mas Hanta. Kalau PDIP dan Gerindra berkoalisi, mereka tetap butuh PKB. Poin saya begitu, sebagai sumbu politik Islam tradisionalis tadi. Mas Hanta, betul demikian PDIP itu sebetulnya menjadi partai penentu dalam membentuk poros koalisi nanti di tahun 2024? Ya, poltreking juga membuat skenario itu salah satu variabelnya memang PD Perjuangan. Kenapa? Karena posisi strategis, perolehan kursinya melampaui 20%. Satu poros sendiri. Sekarang itu kan ada KIB tendensi koalisinya, ada KIR, Gerindra dan PKB, kemudian ada Nasdem dan PD Perjuangan. Nah, dengan pergerakan PDIP ini yang bisa kita analisa adalah kemungkinan 4 porosnya sulit. PD Perjuangan tampaknya juga tidak akan memilih sendiri. Saya punya keyakinan karena butuh banyak segmentasi pemilih, spektrum ideologi, mesin politik dan seterusnya. PD Perjuangan kemungkinan akan berkoalisi. Karena itu kecenderungannya, Egan, menurut saya kita sekarang ini bukan 4 poros, tapi 3 atau bahkan cuma 2 dengan pergerakan PD Perjuangan. Kita lihat pergerakannya itu kemana? Ke Pak Surya, Nasdem itu pertama, kemudian sekarang ke PKB, ke Gerindra Prabowo, kemungkinan dengan Pak Erlangga di Golkar. Kita lihat pergerakannya itu. Nah, dan ini kan orang-orang strategis, sumbunya poros kira-kira yang sedang terjadi sekarang ini. Dan ketiga, bisa jadi ini akan menuju 2 poros. Kalau kemudian safari-safari politik ini kemudian memunculkan ada blok politik besar bersama dengan PD Perjuangan berhadapan dengan blok lawannya tentunya. Nah, tapi ujungnya nanti meskipun politisi biasanya selain malu-malu saya kira tidak mau bicara karena bukan wilayahnya Bang Andreas untuk bicara tentang nama, tapi yang paling ujungnya nanti pasti titik krusialnya itu ada di nama. Sebagai capres siapa, sebagai cawapresnya siapa. Tapi sudah benar, kalau sekarang sudah bicara capres-cawapres, bubar langsung biasanya koalisinya. Nah karena itu bicara tentang gagasan dulu, tentang formula koalisi, tentang platform ke depan dan seterusnya. Itu yang mungkin yang jadi titik temunya. Soal namanya nanti akan belakangan. Tapi apapun yang bisa kita simpulkan dari pergerakan safari politik Mbak Puan ini adalah kemungkinan kita sulit untuk menemukan 4 poros meskipun bisa. Yang kedua jangan lupa di PD Perjuangan ada beberapa nama, ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, dan mungkin juga nama-nama lainnya. Bang Andreas ya. Tapi lagi-lagi kepentingan tiap partai termasuk Caimin wajar kalau ingin
ada nama dari figur partainya karena ingin menjadi brand connection atau association dari seorang tokoh punya dampak kotel efek atau efek ekor jas kepada partainya. Tapi lagi-lagi ini baru kita baca kecenderungan, penjajakan, tendensi, Egan. Politik itu kan dinamis betul, bahkan pergerakannya masih mungkin dinamis, nama elektabilitas juga masih mungkin dinamis. Yang bisa disimpulkan, saya punya keyakinan kita sulit untuk 4 poros. Kemungkinan kita akan dapat 3, bahkan cuma 2 poros koalisi. Itu aja yang bisa saya prediksi kira-kira. Kalau 4 dari tendensi PDI Perjuangan, kemungkinan tidak. Karena pergerakan PDIP itu kelihatan arahnya itu akan berkoalisi, tidak mau sendiri.